Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah teka-teki yang dihadapi hampir semua bisnis setiap hari. Sebuah tantangan logistik yang nilainya bisa miliaran dolar. Dan ini pada akhirnya memengaruhi harga semua barang yang kita beli. Pernah kepikiran nggak sih perjalanan sebuah produk yang kelihatannya simple banget itu, di belakangnya ada perhitungan yang luar biasa rumit? Ini bukan cuma soal mindahin barang dari titik A ke titik B ya, ini adalah soal optimisasi. Gimana caranya menemukan rute paling efisien dan paling murah dari jutaan kemungkinan yang ada. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Kita mulai dari memahami masalahnya, terus kita akan adu 3 strategi yang berbeda. Setelah itu kita tentukan pemenangnya, dan terakhir kita lihat kenapa semua ini penting buat dunia di sekitar kita. Oke, kita mulai. Untuk memecahkan teka-teki ini, kita butuh sebuah alat. Nah, alat ini namanya metode transportasi. Intinya gini, kita punya beberapa tempat asal barang, beberapa tempat tujuan, dan kita mau cari cara pengiriman yang ongkosnya paling minim. Sesimpel itu, tapi inilah jantung dari efisiensi logistik. Nah, ini dia papan permainannya. Bayangin aja gitu, di sebelah kiri kita punya sumber, tempat barang berasal, lengkap dengan total pasokannya. Di atas ada tujuan, tempat yang butuh barang itu dengan permintaannya. Dan tiap kotak di tengah itu adalah biaya untuk ngirim 1 unit barang. Tugas kita mengisi papan ini dengan total biaya serendah mungkin. Oke, biar lebih kebayang kita pakai contoh klasik aja ya, tantangan pengiriman gandum. Nah, ini sisi pasokannya. Kita punya 3 silo gandum, masing-masing dengan jumlah gandum yang siap dikirim. Kalau dijumlahin, total kita punya 600 ton gandum. Dan ini sisi permintaannya, 3 pabrik tepung yang butuh gandum itu. Coba perhatikan, total permintaannya pas banget sama total pasokannya, sama-sama 600 ton. Ini syarat penting biar modelnya seimbang dan bisa kita selesaikan. Dan ini dia, potongan puzzle terakhirnya, matriks biaya. Gampangnya, ini contekan ongkos kirim per ton gandum dari tiap silo ke tiap pabrik. Contohnya nih, lihat. Dari Des Moines ke Chicago cuma butuh $4 per ton. Wah, ini rute termurah yang ada di papan kita. Oke, papan permainannya sudah siap. Pertanyaannya, gimana cara kita mulainya? Nah, ada beberapa strategi awal. Anggap aja mereka ini 3 kontestan yang siap bertarung di ujian logistik ini. Kontestan pertama adalah yang paling simpel, metode sudut barat laut. Metode ini sama sekali nggak peduli soal biaya. Aturannya cuma satu, mulai dari pojok kiri atas, penuhi sebanyak mungkin, lalu geser ke sel berikutnya. Logikanya emang gampang banget, tapi efisien lah ya. Dan hasilnya, $5.925. Nah, ini patokan pertama kita. Ingat-ingat angka ini, karena ini adalah biaya yang harus dikalahkan oleh kontestan lainnya. Lanjut ke kontestan kedua yang jauh lebih cerdas, metode biaya minimum. Ya, sesuai namanya, dia langsung cari rute dengan ongkos paling rendah di seluruh papan. Ingatkan tadi, yang Des Moines ke Chicago cuma $4, dan alokasiin sebanyak mungkin di sana. Pokoknya strategi ini ngikutin duit. Dan lihat hasilnya. Total biayanya cuma $4.550. Wah, jauh lebih hemat kan? Ini nunjukin kalau sedikit aja pakai strategi, penghematannya bisa besar banget. Kontestan terakhir kita ini yang paling canggih, aproksimasi Vogel. Ini agak lebih rumit, dia ngelihat setiap baris dan kolom terus nanya seberapa besar kerugian kita kalau kita nggak milih rute termurah yang ada. Jadi dia kayak mencoba menghindari keputusan yang buruk dengan mengukur biaya penalti di setiap langkah. Ini bisa dibilang strateginya para profesional. Dan hasilnya adalah $5.125. Menarik ya. Di kasus ini, metode yang lebih kompleks ternyata gak menghasilkan solusi awal yang lebih baik daripada metode biaya minimum tadi. Oke, sekarang kita punya hasil dari ketiga kontestan. Nah, karena kita udah punya hasil dari ketiga kontestan, sekarang waktunya kita bandingin dan umumkan pemenang dari babak awal ini. Dan perbedaannya kelihatan jelas banget. Metode biaya minimum jadi juara telak untuk solusi awal. Hematnya lebih dari $1.000 loh. Penghematan kayak gini nih, yang pada akhirnya bisa bikin harga di toko jadi lebih murah buat kita semua. Ini nunjukin betapa pentingnya dapat titik awal yang bagus. Eits, tapi tunggu dulu. Apa $4.550 itu udah biaya yang paling rendah? Belum tentu. Menemukan solusi awal yang bagus itu baru langkah pertama. Sekarang kita harus hadapi bos terakhirnya, optimisasi. Metode kayak stepping stone ini cara kerjanya gini. Dia ngelihat setiap rute yang gak kita pakai, setiap kotak kosong di papan permainan kita.
Untuk setiap rute itu, dia nanya, gimana kalau kita coba kirim 1 ton barang lewat sini? Pastikan jadi berantakan pasokan dan permintaannya. Nah, metode ini pinter. Dia langsung ngatur ulang rute-rute lain biar seimbang lagi. Kalau ternyata penyesuaian itu bikin total biayanya lebih rendah, kita pakai rute baru itu. Proses ini diulang terus-menerus sampai benar-benar nggak ada lagi penghematan yang bisa didapat. Jadi, kenapa sih kita repot-repot bahas semua ini? Karena perhitungan matematis ini punya dampak yang sangat besar di dunia nyata. Ini bukan cuma soal gandum. Logika yang sama dipakai untuk hampir semua hal, mulai dari Amazon yang ngirim paket, perusahaan mobil yang nentuin lokasi pabrik, sampai manajer proyek yang nugasin tim ke berbagai pekerjaan. Efisiensi itu adalah uang, dan matematika ini adalah alat untuk menemukannya. Jadi, lain kali Anda pegang sebuah produk, coba ingat deh perjalanan tak terlihat di baliknya. Sebuah jejaring keputusan logistik yang rumit yang semuanya dioptimalkan untuk efisiensi. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, teka-teki tak terlihat apa lagi yang membentuk dunia kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak.